semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menembusku. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagiku, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tidak ada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Segalanya bagi kerajaanmu. Segalanya bagi kerajaanmu. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kembali ya Bapa buat kebersamaan ini ya Bapa. Kami sekarang bersama-sama ingin berkomunitas, kami ingin mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa. Kau sertai kami ya Bapa, Kau sertai pertemuan kami ini. Biarlah dari setiap pertemuan yang ada pada hari Senin ini ya Bapa bisa menambah pengenalan kami terhadap-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semua. Halo. Shalom, Bang. Salam Kak, salam. Minta tolong ini dong, siapa salah satu, Noel ya, chat di grup @Yosua@Sarda, Karendi di Waduk, kalau mau kesini aja gitu. Di grup bilang aja. Soalnya tadi nanyain, disangkanya di rumah. Oke ya.
Hari ini pertemuan terakhir di Agustus. Hari ini pertemuan terakhir di Agustus ya. Sekarang ada Noel, Bill, Raffles, Jan, Yehuda, dan Adi. Ya, tetap fokus ya. Soalnya ini suasananya nggak kondusif. Oke, kemarin seperti biasa kemarin kita bahas tentang tujuan perubahan. Tujuan perubahan. Fokus anak Tuhan itu harus kepada pencapaian kesempurnaan ya. Bukan nama yang lain. Fokus untuk kita menjadi anak Tuhan. Ini kan soalnya proses untuk menjadi anak Tuhan yang dianggap sah ya. Huyos itu prosesnya panjang. 70 tahun. Kalau nyampe ya. Jadi seumur hidup kita itu harus berfokus untuk menjadi anak Tuhan. Nah, fokusnya itu harus sampai kepada perubahan karakter. Pencapaian kesempurnaan karakter. Jadi seperti Kristus. Itulah tujuan hidup anak-anak Tuhan. Kalau kita berkata kita ini anak Tuhan, maka tujuan hidup kita itu harus makin diganti ya. Makin diganti. Itu bukan berarti mengesampingkan tanggung jawab kita. Ya. Hal-hal tanggung jawab, hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani, itu nggak boleh dianggap sebagai hal yang utama. Jadi seluruh pikiran kita, seluruh perasaan kita, seluruh tenaga kita, itu nggak boleh semuanya dicurahkan kepada hal-hal yang berbau jasmani. Kalau kerja, gitu. Kalau kuliah, jangan semuanya energi kalian itu dicurahkan semua ke situ. Habis nanti waktu, kalau bicara soal waktu nih, bicara soal pertaruhan, gitu. Hidup kita mau ditukar dengan prestasi, dengan harta, atau dengan pengenalan akan kebenaran. Nah, ini nanti yang kita bahas. Jadi tujuan akhir kehidupan anak-anak Tuhan itu ya, harus mencapai kesempurnaan karakter. Gitu. Jadi kalau ditanya, Kak, kita setiap Senin ngapain sih? Ngumpul di Zoom kayak gini atau ketemu langsung setiap Senin, terutama Senin ya, kalau Oxford. Terus setiap Sabtu, itu buat apa sih? Ya itu sebenarnya untuk perubahan karakter. Tujuan kita tuh ke sono. Kita kan mencapai perubahan karakter seperti Kristus di jarak yang lama ini, singkat tapi lama ya, 70 tahun. Endingnya itu perubahan karakter. Jadi segala jerih payah kita, segala letih kita yang kita korbankan, akhirnya itu nanti perubahan karakter. Sini, datang no Sarda sama Yosua. Ntar ya iklan ya. Kok ke rumah? Ke rumah emang? Iya. Emang tahu dari mana di rumah? Biasanya kan di rumah tuh. Biasanya kan gak selalu di rumah. Shalom. Ikut aja ya di sini ya. Lumayan lama tadi. Enggak, soalnya salah kita juga sih. Oh iya, lagi sih tanya dulu. Makanya. Mau langsung aja. Ditanya dulu besok. Tadi nggak sempet pulang ke rumah. Ntar takutnya kelamaan. Ikut aja dari sini ya. Oh iya. Di sini ada Noel, ada Bill, ada Adi. Tapi lagi pergi Adinya. Ada Yehuda, Raffles, sama Jan. Berisik sih. Cuman kecil katanya. Kecil ya bila suara yang lain ya. Iya, Bang. Iya. Oh iya, jadi bisa konsen. Bisa konsen gua, Bang. Oke. Enak ya, bersyukur sama pemerintah. Lanjut. Oke. Jadi tujuannya kenapa kita sering ikut pertemuan ibadah itu harus mencapai perubahan karakter.
harus capai perubahan karakter ya. Kalau misalnya belum berubah juga, gimana? Ya mesti diseriusin lagi, gitu. Perjuangannya. Nah, kita kan sedang mengadakan atau mengalami standar hidup kekristenan ya. Itu kayak gini, belajar mengenal Tuhan. Standar hidup kekristenan itu bukan terletak pada hal lahiriah, tapi kepada natur Allah yang diubah. Ya. Keberhasilan seorang Kristen bukan ditandai dengan dia aktif pelayanan. Bukan ditandai dengan dia rajin ke gereja, tahu banyak tentang pengetahuan teologi, tapi kepada karakter atau natur Allah yang berubah dari dalam diri kita. Gitu. Yang tadinya dari kodrat dosa berubah jadi kodrat Allah. Maksudnya apa tuh? Berubah kodrat dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Tuh. Yang pastinya semakin lama sikap kita makin menyerupai sikap Tuhan Yesus sewaktu dia turun ke bumi 2000 tahun yang lalu. Masing-masing kan punya cara menyikapi yang benar menurut versinya ya. Itu. Caranya saya menyikapi orang yang ngeselin beda sama caranya Yosua, caranya Noel, cara Adi beda gitu. Menyikapi apapun selain orang yang ngeselin itu banyak hal. Nah, anak Tuhan itu harusnya punya cara menyikapi yang sama seperti Tuhan. Gitu. Menyikapi keadaan sulit. Nah, kayak gini misalkan, ini langsung contoh deket. Bukan berarti saya langsung alihin komsel ya di tempat lain di mana gitu. Saya terus cari solusi supaya komsel tetap jalan gitu. Ini contoh aja gitu. Situasi sulit, sikap-sikap kita yang semakin menyerupai Kristus. Nah, itu goalnya. Ngapain kita duduk di sini, belajar firman, perubahan karakter. Karena itu tujuan hidup anak-anak Tuhan. Nah, anak Tuhan harus memiliki kehidupan yang sama seperti Tuhan. Tuh, kalau ditanya, seorang anak Tuhan ditanya, apa definisi tentang hidup? Nah, kemarin sudah ya, banyak orang yang bilang hidup itu adalah sebuah pertandingan gitu. Siapa yang paling tinggi, yang bisa menguasai segalanya, dialah pemenangnya. Menguasai uang, menguasai posisi. Tuh. Tapi kalau seorang anak Tuhan punya filosofi hidup, itu dia memandang kalau hidup itu adalah hanya mengenal Tuhan. Menemukan Tuhan dan mengenalnya. Gitu ya. Kemarin ada pertanyaan juga bedanya filosofi sama prinsip. Kalau prinsip itu berlaku kepada beberapa hal. Kalau prinsip, gue punya prinsip mengenai pasangan hidup. Nah, prinsipnya ya prinsip pasangan hidup. Prinsip mengenai keuangan, prinsipnya keuangan. Prinsipnya tentang keuangan. Jadi ada banyak prinsip. Itu. Prinsip itu kan timbul dari nilai-nilai yang kita anut. Dari kecil, kita asupannya apa? Yang bentuk sebuah prinsip. Kalau yang ditanam dari kecil kebenaran, atau dari sekarang, kalau diseriusin. Kalau dari sekarang ditanemin nilai-nilai kebenaran, apa yang mendidik kita, maka makin banyak prinsip-prinsip yang berlandaskan Alkitab yang ada pada diri kita. Misalnya contoh, prinsip untuk memilih pasangan hidup. Nah, sesuai yang Alkitabiah apa? Seorang harus punya kebiasaan seperti Kristus. Nah, itu yang harus kita cari, maksudnya begitu. Prinsip tentang pasangan hidup, gitu. Harus sepemahaman dengan Kristus, bukan hanya sepemahaman dengan kita. Gitu. Banyak orang punya prinsip-prinsip yang nggak tepat ya. Prinsip mengenai uang, gitu. Uang bukanlah milikku, tapi milik Kristus. Itu prinsip namanya. Prinsip mengenai komunitas, mengenai bagaimana kita berteman. Nah, kalau yang kita pelajari, kita pahami kan, berteman boleh sama siapa aja, tapi tetap dibatasi, tapi boleh siapa aja, asalkan garis bawahin, itu harus berlandaskan kebutuhan, gitu. Kebutuhan teman-teman apa? Kerja,
ya harus temenan sama teman-teman yang bisa kerjasama, supaya bisa kerjasama. Kalau pelajar, berteman sama orang-orang yang mau belajar, gitu. Tapi kalau sahabat, nggak boleh ke semua. Ini yang prinsip yang benar soal memilih teman atau sahabat. Nah, orang deket lah, lingkaran deket. Jadi nggak semua orang bisa jadi orang deket kita. Orang dekat itu harus orang-orang yang sepemahaman. Nah, ini nih orang dekat nih. Di sini kita ditempatkan dalam komunitas terutama Oxford. Di sinilah teman-teman bisa share apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kesungguhan, apa yang jadi beban untuk disungguhkan. Supaya masing-masing punya saran yang semakin tepat. Gitu. Itu contohnya soal prinsip. Jadi kemarin kita bahas itu ya. Nah, udah masuk nih. Kemarin kita bahas soal itu ya. Filosofi, kalau filosofi, oh iya. Kalau filosofi itu bicara soal pandangan hidup secara keseluruhan. Gitu. Filosofi itu bagaimana memandang hidup secara keseluruhan. Makanya ada yang namanya filosofi, filsafat gitu kan. Ilmu, bijaksanaan. Filosofi jadi cara memandang hidup secara keseluruhan. Itu ya. Jadi filosofi seorang anak Tuhan itu seperti yang tadi. Tujuan hidup anak Tuhan itu harusnya hidup untuk menemukan Tuhan dengan benar, mengenalnya dengan baik, dan melakukan kehendaknya gitu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu makna hidup atau tujuan hidup, yaitu sekarang kita menyamakan frame, menyamakan fokus hidup. Jadi hidup itu sebenarnya yang benar ya, karena kita udah belajar kebenaran, kita sekarang harus tahu nih, pandangan hidup yang benar itu gimana. Ya udah, selama seumur hidup kita, hidup itu harus kita pakai untuk mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang benar, mengenalnya dengan baik dan melakukan kehendaknya. Gitu. Makin lama setiap pertemuan ibadah makin disuntikan dengan pemahaman yang benar. Supaya teman-teman bisa bertindak dengan benar. Gitu. Makanya perlu intensitas pertemuan ibadah, ikut pertemuan ibadah. Gitu. Misalkan ya, kalau salah satu di antara teman-teman bolong-bolong komselnya, misalkan kalau ada teman yang rajin pas lagi jatuh, dia curhat ke teman yang walaupun sekomunitas tapi jarang komsel. Tuh. Dia pas lagi cerita, si orang yang jarang komsel ini kan karena dia jarang komsel, pasti masukin saran-sarannya, masukan-masukannya itu belum sama frame orang yang nanya ini gitu. Ya, jadi agak sulit juga untuk memberitahu yang benarnya karena nggak sama. Makanya diharapkan teman-teman supaya sama semua pemahamannya. Tuh. Rajinlah ikut komsel. Di sini adalah pusat untuk memasukkan nilai-nilai yang benar masalahnya. Gitu. Jadi sekali lagi hidup itu untuk menemukan Tuhan ya, mengenal Tuhan. Gak ada yang lain. Kalau kita mau punya filosofi yang lain, ya udah, teman-teman nggak apa-apa, nggak jadi anak Tuhan. Karena kan anak Tuhan tadi tujuan hidupnya cuma satu, menemukan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, lewat kayak gini, lewat belajar pribadi, mengenalnya dengan baik dan melakukan kehendaknya. Di luar ini itu jangan teman-teman anggap sangat penting, ya, itu nggak terlalu perlu, gitu. Tapi kan uang perlu juga, Kak. Kalau kita belajar sukses itu perlu juga. Ya perlu. Cuma jangan jadi prioritas utama. Jangan teman-teman kerahin seluruh daya kita untuk hal-hal jasmani.
Mendingan kita kerahin semua kemampuan kita, asah tenaga kita untuk bisa mengenal Tuhan selagi bisa. Selagi bisa. Tuh. Jadi di luar ini nggak terlalu penting ya. Ini yang utama. Nah, untuk punya kehidupan yang bermutu ini, ia harus belajar mengenal Tuhan lewat hati dan pikiran. Lewat hati dan pikiran. Apa tuh maksudnya mengenal hati? Mengenal Tuhan lewat hati. Itu maksudnya belajar untuk mengetahui apa yang Allah Bapa rasa. Gitu. Jadi mengenal Tuhan itu lewat hati dan pikiran. Mengenal lewat hati itu maksudnya mengetahui apa yang Allah Bapa rasa. Allah Bapa merasakan apa kepada kita? Allah Bapa merasakan apa kepada lingkungan sekitar kita? Allah Bapa merasakan apa terhadap orang-orang yang jauh dari kita, gitu. Belajar merasakan, gitu. Tapi terutama pertama-tama merasakan apa yang Tuhan rasa terhadap kita ya, gitu. Kalau kita pernah lihat ayat yang Matius 7 ya, kata Tuhan Yesus, aku tidak mengenal kamu, gitu. Orang-orang yang menganggap kekristenan sebagai agama, mengusir setan, bernubuat, gitu. Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Itu kan dari kata ginosko ya, artinya tidak menikmati, gitu. Tuhan atau dia orang itu tidak bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan, gitu. Atau sebaliknya, Tuhan nggak bisa memberitahu apa yang Tuhan rasa ke orang itu, gitu. Makanya Allah Bapa membuang mereka kan, gitu. Bagaimana Tuhan mau ngasih tahu? Sebenarnya Tuhan udah ngasih tahu apa yang Tuhan rasa tentang kita. Bagaimana pengenalan Tuhan terhadap kita. Tuhan sebenarnya udah ngasih tahu, cuman kitanya yang nggak mampu untuk tahu. Ini kan udah mau masuk bulan September ya. Udah mau ganti bulan. September, Oktober, November, Desember. Biasanya kalau akhir bulan, saya selalu refleksi gitu. Bagaimana ya pandangan Tuhan terhadap saya ya? Apakah ada kemajuan? Apakah ada kemunduran? Gitu. Soalnya kan yang kita tahu, kita kan nggak boleh menilai. Yang kita tahu kan kita nggak boleh mengharapkan penilaian orang lain terhadap kita. Gitu. Sebenarnya orang lain itu punya hak yang sama. Terserah orang lain mau nilai kita apa kek, gitu. Mau nilai kita baperan kek, mau nilai kita cuek, gak peduli, gitu. Tapi penilaian yang sebenarnya itu harus kita cari dari Tuhan. Memang perlu penilaian dari orang ya, karena orang lain yang melihat kita, terutama orang dekat, gitu. Penilaian orang yang sepemahaman sama kita, nah itu yang perlu. Sesekali mungkin bisa ditanya, gitu. Antara Bill sama Adi, tapi belum terlalu ini ya kenal ya, mungkin dari Zoom bisa saling komunikasi, atau yang kenal Noel sama Jan, Noel sama Yosua, gitu. Menurut lu gue gimana sih, gitu? Kalau ada yang mau dieval, kalau ada yang mau dikoreksi, gitu. Sesekali nggak apa-apa, untuk bisa memperbaiki diri, gitu. Bicara soal mengenal itu ya, seharusnya sih penilaian yang paling akurat harusnya kita tanya dari pencipta. Gitu. Ini yang mau kita bahas nih. Tema hari ini, hidup hanya untuk mengenal Tuhan. Nah, tadi lewat hati tuh, belajar mengetahui apa yang Allah rasa, itu baru mengenal Tuhan lewat hati. Bahkan bukan hanya mengetahui, tapi kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasa terhadap kita. Kalau Tuhan disenangkan lewat apa yang kita lakukan, nah kita mesti tahu Tuhan senang atau enggak. Gitu.
Kalau Tuhan tidak senang sama yang kita lakukan, perasaan Tuhan sedih, misalkan sedih, tuh, ya udah jangan kita lakukan, berhenti. Tapi kalau harusnya kita punya kepekaan ya, kepekaan untuk tahu apa yang Tuhan rasa. Kalau misalkan gue bertindak seperti ini, perkarakan Tuhan senang atau enggak. Kalau kita punya keyakinan, tandanya kita yakin Tuhan senang atau enggak, ada damai di hati. Di hati kita ada perasaan yang semakin membara untuk menyenangkan Tuhan. Kalau udah dapat verifikasi itu nih, dapat klik, ya udah kita lakukan gitu. Antara pilihan-pilihan, kita memilih apa yang di dalam hati kita itu merasa damai. Gitu. Itulah yang kita ambil, yang kita lakukan. Kalau lewat pikiran, mengenal Tuhan lewat pikiran, itu artinya mengetahui pribadinya lewat logos yang dipelajari. Kayak pertemuan sekarang ini lewat logos, lewat buku-buku, lewat Alkitab sih pastinya, tafsirannya. Buku rohani kan itu sebenarnya nggak boleh ya kita mengganti buku Alkitab dengan buku rohani, gitu. Nggak boleh, jadi Alkitab kan yang jadi pedoman utama. Nggak boleh kita ganti sama buku-buku rohani. Apalagi buku rohani yang terkenal hanya karena dikagumi banyak orang, karena tulisannya, orangnya. Pilihlah buku-buku rohani yang berbobot gitu, karena itu kan buku rohani itu kan berisikan ekstraksi dari Alkitab gitu. Segala yang ditulis itu merupakan buah pikir, buah pemikiran yang dituangkan, dijabarkan ke dalam buku yang bisa dinikmati, dibaca oleh banyak orang. Jadi gitu, mengenal Tuhan lewat hati dan pikiran. Sekarang kita mengenal Tuhan lewat pikiran. Nah, nanti di jam-jam doa teman-teman, pada saat waktu senggang, lagi ngelamun, lagi mau memilih keputusan, itu baru saatnya di mana kita mengenal Tuhan lewat hati, mengetahui apa yang Tuhan rasa. Gitu. Hal itu bakal tercermin dalam seluruh tindakan seseorang. Jadi tanda seorang sudah mengenal Tuhan apa enggak, tanda seorang sudah mengenal Tuhan apa belum, itu cuma satu sih. Tanda seorang sudah mengenal Tuhan adalah di saat dia semakin mengenal dirinya sendiri. Tapi belum titik, masih koma. Tanda seorang mengenal Tuhan adalah semakin mengenal dirinya sendiri. Nah, pengenalan akan Tuhan itu sebenarnya, pengenalan akan Tuhan itu mendorong kita harusnya ya. Pengenalan lewat hati, lewat pikiran, pengenalan akan Tuhan harusnya mendorong kita untuk bisa mengenal diri kita sendiri. Agar dapat berbuat banyak bagi Tuhan. Gitu. Tujuan kita kenal diri sendiri supaya kita bisa berbuat banyak bagi Tuhan, gitu. Karena nggak bisa kalau kita nggak kenal diri kita siapa, termasuk kecenderungannya, kita nggak bakal bisa buat banyak bagi Tuhan. Karena kalau kita berkata kita mencintai Tuhan, kita siap berbuat apa aja dong. Makanya sebelum itu kita harus kenal dulu diri kita, siapa sih diri kita menurut Tuhan, ya. Boleh lewat pengetahuan sekuler, tapi yang terutama harus dari Tuhan. Secara langsung, nggak langsung, dengan caranya yang ajaib, Tuhan pasti bakal menyingkapkan kepada kita siapa itu kita. Siapa kita sebenarnya. Ya. Jadi langkah awal untuk mengenal diri sendiri ya, kenali pribadi Tuhan. Kenali pribadi Tuhan, supaya kita bisa mengenal diri sendiri, agar dapat berbuat banyak bagi Tuhan. Mengenal diri sendiri, kenalin kecenderungan-kecenderungan kita. Kecenderungan yang membuat perasaan Tuhan itu nggak disenangkan. Maksudnya kecenderungan kenal kelemahan-kelemahan kita. Gitu.
Misalnya dalam situasi genting, di saat apa gua tidak menjadi seperti yang seharusnya. Misalkan, saat orang-orang ngatain gua kah, saat orang-orang memandang rendah gua kah, gitu. Apakah responku tidak sesuai dengan kebenaran firman? Nah, itu kenali tuh. Makanya di sini dibutuhkan jam terbang, teman-teman. Maksudnya apa tuh jam terbang? Jam terbang, maksudnya terima masalah yang ada, jangan dihindari, tapi masalah harus dihadapi, gitu. Sembari kita mengenal kecenderungan kita, gitu. Jadi di samping kita menghadapi masalah apapun ya, hidup ini serentetan masalah. Di samping kita menghadapi masalah, kita semakin membaca kecenderungan kita, gitu. Pada saat kapan monster kita keluar? Nah, itu maksudnya. Manusia lama kita keluar pada saat kapan? Saat situasi dihina orang kah? Saat keadaan sulit? Sebenarnya kan krisis, itu maksudnya krisis ya. Krisis itu bukan membentuk kita, tapi mengungkapkan atau menyingkapkan siapa diri kita. Nah, jadi perlu masalah itu supaya kita bisa mengenal kecenderungan kita. Bayangin aja deh, air jeruk kalau diperas itu pasti kan keluar sari jeruknya. Tuh. Apalagi buah-buah apapun yang diperas itu pasti bakal keluar sarinya. Nah, sama dengan kita. Kalau kita ada dalam tekanan yang kuat, di mana kemampuan kita merasa tidak berdaya ya, kita tidak mampu menghadapi kejadian yang menekan kita, tuh. Nah, sikap kita bakal keluar dengan sendirinya. Nah, itulah jati diri kita, gitu. Contoh ya. Saat konflik. Oke deh, pribadi. Pernah ada yang bilang kan kalau misalnya ada konflik gitu. Atau saya ada konflik sama orang gitu. Atau sayanya yang dikonflikin gitu, yang jadi konfrontasi. Gitu. Nah, saat terjadi berantem, saat terjadi konfrontasi, disitulah kita semakin mengenal karakter seseorang itu. Dulu ya, waktu pas zaman-zaman saya, ini jadi ke bawah lagi nggak apa-apa ya, karena satu contoh jadi pas ke bawah lagi jadinya. Saya kira saya sama Kak Obed kenal sahabat saya yang satu itu ya. Karena dulu orang ini inisial ya, sahabat sama Kamoren keceplosan. ya siapa lagi? Gitu. Iya. Ya, ini contoh sekali lagi ya, bukan ngomongin. Kak Obed kan udah kenal Kamoren dari dulu. Dari SMA sih pastinya. Mereka dekat, cuman ternyata nggak terlalu dekat gitu. Pas saat konflik baru deh ketahuan aslinya gitu. Nah, ini kesaksian dari si Kak Obed sih. Tuh. Gue nggak nyangka loh, dia bisa punya karakter kayak gitu. Ternyata itulah aslinya. Tuh. Jadi kesimpulannya kenapa tadi cerita kayak gitu, ini pakai contoh supaya teman-teman gampang ngerti. Situasi yang krisis yang kita hadapi itu bukan membentuk kita, tapi menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya. Saat kita nggak ada uang sama sekali. Gitu. Apakah pilihannya ada dua, apakah kita menjadi pribadi yang lemah, yang menyerah, apakah kita jadi pribadi yang berusaha cari akalin. Misalkan, dalam hal uang, gimana caranya nih supaya gue bisa tetap maju gitu. Cuma dua pilihannya.
2, 3 sih. Pilihan ketiga apa? Gue tunggu dulu deh. Gue masih mikir. Itu kelamaan mikir itu berarti. Logosnya masih kurang. Pilihannya cuma 2. Apakah dia mau maju melewati masa-masa krisis itu, saat-saat galau itu, atau dia mau terkurung dalam suasana menyedihkan itu. Kalau ketiga, gue belum ambil sikap apa-apa. Ya udah, itu berarti belum banyak logosnya, belum bisa bertindak. Kayak gitu ya. Ternyata di samping ada orang. Iya, nggak apalah. Oke, di samping ada orang. Pede, percaya diri. Nah, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama sebenarnya itu telah memiliki pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidupnya ya. Ya, kita kenal siapa? Abraham, Nuh, Ayub, Yusuf, tokoh-tokoh iman perjanjian lama. Sebenarnya mereka udah punya pengenalan akan Tuhan lewat persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Gitu. Ada banyak ya. Jadi melalui itu gitu. Karena saat zaman-zaman itu belum ada literatur, belum ada buku, belum ada media gitu. Jadi orang di zaman sana belajar mengenal Tuhan itu lewat permasalahan hidupnya gitu. Jadi saat dia mengalami masa-masa krisis itu kan, contoh Abraham lah. Abraham gitu. Dia disuruh Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil gitu. Dia ngapain coba? Keluar dari Ur Kasdim. Dia ngapain ngikutin perkataan Tuhan, padahal di negeri yang dia tempatin pada awalnya itu sebuah keadaan yang nyaman gitu. Bingung nih. Jadi mau netapin keadaan nyaman atau Abraham ngikutin Tuhan? Mana nih, gue ngikutin Tuhan atau gue tetap tinggal nyaman di Ur Kasdim ini gitu. Itu kan saat krisis ya. Tapi dia milih untuk mengikuti apa kata Tuhan. Disitulah dia dibentuk Tuhan. Jadi proses Tuhan Abraham. Semenjak saat itu, ini menurut saya ya, saat itu kayaknya Abraham semakin mengenal Tuhan. Gitu. Bermula dari situ. Bermula dari kejadian krisisnya, dia makin mengenal Tuhan. Dia makin tahu apa yang Allah senangi. Apa yang Allah nggak suka. Apa yang Allah nggak suka gitu. Dipikirnya dengan dia mempersembahkan anaknya itu kan pada Tuhan, dia bunuh. Itu menyukakan hati Tuhan, padahal enggak. Makanya enggak jadi. Gitu. Jadi tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama, tokoh-tokoh iman itu memiliki pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidupnya. Mereka menukar hidupnya dengan kebenaran. Mereka menukar seumur hidupnya, sisa hidupnya, dengan kebenaran yang begitu mahal. Gitu. Kebenaran yang tidak ternilai harganya. Kalau dibandingin ya, kebenaran yang mereka pahami dengan hidupnya, itu sebenarnya beda jauh. Gitu. Nah, itu juga berlaku ke kita. Pertanyaannya, ya udah, oke Raf, nggak apa. Dah Raf, thank you Raf. Nonton rekamannya ya. Ya, nonton rekamannya ya. Sampai di mana tadi ya? Abraham ya. Oh iya, tokoh-tokoh iman. Tokoh-tokoh iman perjanjian lama ya, menukar hidupnya dengan kebenaran yang tak ternilai harganya. Sebenarnya kalau disandingkan antara kebenaran atau pemahaman mengenai Allah dengan hidupnya yang 70 tahun itu beda jauh berkualitasnya.
Nah, sekarang kita nih, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman berani barter, menukar hidup teman-teman sekarang dengan perjuangan pencarian akan kehendak Tuhan? Nah, ayo, apakah teman-teman bersedia? Ayo bersuara. Ada amin? Siapa amin, amin, amin? Amin, amin. 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 Ambil amin. Wes, ya udah amin. Siapa lagi yang amin tadi? Amin, amin. Ya. Ini di Amin. HP jadi nggak terlalu kelihatan. Woi, Adi Kak amin. Randy boleh Semangat. tanya nggak? Belum, nanti belum masa-masa Oh, belum. pertanyaan ya. Belum. Oh, oke. Ya. Ya. Jadi apakah kita berani barter, menukar hidup kita dengan perjuangan mengenal Allah ini? Gitu ya. Teman-teman bisa jawab, udah dijawab dan teman-teman renungkan. Gitu. Karena kita sebenarnya itu sedang berada dalam proses pertukaran. Gitu. Kan segalanya ada yang dikorbankan ya. Kalau nggak kita yang berkorban, pasti Tuhan yang berkorban. Cuman dua pilihannya. Makanya kalau kita sayang Tuhan, kita nggak mau dong Tuhan yang berkorban. Gitu. Kita aja yang berkorban Tuhan. Aku aja yang berkorban demi-Mu. Gitu. Makanya aku sekarang ada di tempat ini mengenal Tuhan. Gitu. Saat kita mengorbankan diri kita, hidup kita untuk belajar firman, itu perlahan makin banyak pemahaman kebenaran yang kita dapat. Gitu. Lewat pertemuan ibadah, lewat belajar pribadi, lewat komsel ini. Gitu. Jadi sebenarnya semakin kosong diri kita, semakin kita kosong, maka Tuhan akan mengisi diri kita dengan pengenalan akan kebenarannya. Gitu. Semakin kosong, maka Tuhan bakal mengisi. Proses barter kayak gitu. Gitu. Jadi sampai benar-benar pada tahap menukar habis-habisan. Gitu. Ya inilah, kalau bisa dibilang barter ya, dua hal ini. Yang namanya barter bukannya setengah-setengah. Gitu. Bukannya begini, pulpen masih saya pegang di tangan kiri, tapi masih dipegang sama tangan kanan. Kalau kayak gini doang belum barter. Kalau barter, namanya itu benar-benar ngelepas sama sekali. Gitu. Aku melepas hidupku, dan aku sekarang mendapat pengenalan akan Tuhan. Nah, itu hal yang tak ternilai sebenarnya. Jadi tahu teman-teman ya, tujuan kita ada di Zoom ini, ada di tempat ini, kita barter sekarang. Menukar pola hidup atau pola berpikir yang lama dengan pola hidup yang baru. Semakin kita kosong, Tuhan bakal mengisi kita dengan pengenalan akan kebenarannya. Masalahnya kan untuk kosong ini kan susah ya. Kadang kita masih ada yang kita genggam, termasuk diri kita sendiri. Keegoisan sendiri. Ya proses sih. Tuhan menghargai proses. Tapi ingat, harus ada progresnya. Gitu. Sesekali kita nggak apa-apa mengorbankan pertemuan, tapi dalam hal yang benar-benar urgent banget gitu. Sebagai gantinya, mungkin teman-teman bisa ganti dengan keadaan kerohanian yang lebih maksimal lagi besoknya. Gitu. Tapi harus janji sama Tuhan, yaitu yang tahu sih teman-teman sama Tuhan doang. Gitu. Ya, sampai sini dulu deh, bentar. Ada yang kurang paham nggak? Ayo, paham nggak teman-teman? Paham ya? Apa sih? Sepertinya paham. Apa? Hidup hanya untuk mengenal Tuhan. Apa? Ini doang sih. Part 1 doang. Teman-teman yang di Zoom, paham ya? Ya, oke. Jadi kita sedang mengalami barter nih. Menukar kehidupan kita demi pengenalan akan Tuhan. Gitu. Karena kita memang udah disetting menjadi anak Tuhan. Harusnya kita mengenal Bapa. Semakin kita menjadi kosong, maka Tuhan akan mengisi kita dengan kebenaran firman. Gitu.
Jadi dari segini, begini. Semakin kita nggak punya apa-apa, semakin kita nggak menganggap berkualitas hal-hal lain di luar Tuhan, semakin kita dalam keadaan kosong, Tuhan mengisi dengan kebenaran. Nah, dari tadi Kak, kita kok dengar kebenaran-kebenaran terus. Nah, apa sih sebenarnya kebenaran itu? Nah, ini pernah disinggung. Sebenarnya kebenaran itu ya, kalau kita dengar kebenaran firman, kenapa nggak cuman firman Tuhan aja? Kalau misalkan Pak Eras atau KS bilang, jadi saudara-saudara, mestinya kita dalam hidup kita harus belajar kebenaran firman. Wes. Kebenaran firman. Kenapa nggak begini? Kita harus belajar firman Tuhan. Ada kebenarannya. Nah, kebenaran itu kan pakai bahasa aletheia ya, yang menunjuk kepada pribadi Kristus. Gitu. Ini bicara soal deskripsi mengenai kebenaran. Kebenaran itu yang pertama itu bicara mengenai segala hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Gitu. Karena firman Tuhan, maksudnya Alkitab, itu kan nggak semuanya apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Gitu. Ya kitab selain Injil pastinya. Gitu. Cuman kalau misalkan kayak Efesus, Filipi, nah itu kan di luar Injil tapi juga diajarkan oleh seseorang yang belajar Injil atau seseorang yang belajar cara hidup Tuhan Yesus, yaitulah Paulus gitu. Ya kalau surat-surat yang di luar Injil tapi yang diajarin oleh Rasul Paulus gitu. Itu bisa disebut kebenaran juga. Karena kan yang ngajar kan belajar juga sama Tuhan Yesus. Belajar dari cara hidup Tuhan Yesus. Prinsipnya sama. Malah filosofi sama. Gitu. Jadi pertama itu segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus itulah kebenaran. Sering disebut kebenaran. Gitu. Faktanya banyak lingkungan gereja ya yang nggak mengajarkan hal-hal kebenaran. Gitu. Banyak pengajar di luar kita ya, atau kita yang zaman dulu sebelum kenal KGB, sebelum kenal tempat di mana kita tahu kebenaran, kita pandang bahwa semuanya yang diajarkan oleh tempat kita dulu itu merupakan kebenaran. Nah, padahal belum tentu gitu. Makin kesini makin menyimpang sih orang ngajarnya, apalagi di YouTube ya. Banyak akun-akun YouTube rohani, tapi dia nggak mewariskan gairah Tuhan Yesus. Gitu. Dia nggak mewariskan cara hidup Tuhan Yesus harus seperti apa. Yang mereka warisi adalah cara hidup keberagamaan. Nah, itu harus kita waspadai. Jadi apakah pengajaran di luar sana itu mengandung kebenaran firman atau enggak? Bisa kita tentuin. Yang pertama tadi, saat pengajaran itu sesuai sama yang diajarin Tuhan Yesus atau enggak. Nah, itulah maksudnya. Kebenaran. Yang kedua, apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu adalah pengetahuan yang membuat kita berubah gaya hidupnya. Pengetahuan yang mengubah gaya hidup menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah kebenaran. Kalau ditanya kebenaran itu apa? Sebenarnya bukan pengetahuan sih. Tapi maksudnya ini logos atau informasi, bisa dibilang pengetahuan. Yang mengubahkan gaya hidup, berubah jadi gaya hidup kita. Menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Jadi Tuhan maunya apa dalam hidup seseorang yang berkenan, itu ada dalam kebenaran. Gitu. Kalau kita mengikuti kebenaran, kita belajar mengubah cara hidup menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kan cara hidup untuk kayak gini ya, misalkan untuk komsel, ngumpul tapi bahasnya firman. Ngumpul tapi puji-pujian.
ngumpul tapi bahas tentang pertumbuhan rohani. Itu kan jarang. Cara hidup yang orang lain itu nggak punya, hampir nggak ada. Orang yang punya cara hidup kayak kita. Gitu. Kita sih belajar meyakini ya kalau kebiasaan kita ini itu Tuhan kehendaki. Gitu. Pokoknya setiap hari Senin kita datang walaupun di offline tapi online, kita setel Zoom. Ini kan kebiasaan ya, budaya, cara hidup gitu. Kita duduk 2 jam, hampir 3 jam gitu. Terus setelah dari saat itu belajar gitu. Di setiap kejadian gitu, selalu berdoa untuk cari tahu maksud Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Itu kan gaya hidup. Gitu. Belum lagi cara menyikapi orang. Kok cara kita beda menyikapinya? Sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Sebenarnya itu kan cara hidup, gaya hidup yang mulai berubah kalau kita ngikutin. Jadi kebenaran itu maksudnya pengetahuan yang mengubah gaya hidup menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Gak gampang untuk cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu. Cari tahunya langkah awal gimana? Ya lewat firman. Kebenaran firman yang dipelajari, yang dibagikan, yang termuat ajaran-ajaran mengenai Kristus. Itu langkah awal untuk mengetahui kehendak Tuhan secara keseluruhan. Bicara soal gambar diri ya, gambar diri secara umum dan khusus. Nah, ini kita sekarang belajar gambar diri secara umum. Itu. Artinya gambar diri seperti Tuhan Yesus. Nanti khususnya nih, perjuangan nih, untuk mengetahui siapa kita menurut Tuhan. Mengetahui maksud Tuhan, kenapa kita diciptakan. Sesuai dengan tempatnya, bidangnya. Sama yang ketiga, nih. Kebenaran itu maksudnya apa sih? Jadi kebenaran itu tuntunan yang mengarahkan seseorang kepada keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu. Tuntunan yang menggiring seseorang kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Bapa kalau tidak melalui aku. Singkatnya ayat itu maksudnya lewat Yesus Kristus lah ya, lewat Tuhan yang kita kenal, kita beroleh keselamatan yang sesungguhnya, dikembalikan ke rancangan semula. Ajaran mengenai Tuhan Yesus termuat dari mana? Dari kebenaran firman. Yang kita dapat dari kita belajar saat ini. Yang menggiring kita kepada keselamatan. Sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya itu punya cara hidup yang Allah Bapa kehendaki. Jadi ayat itu maksudnya tidak ada seorang pun yang punya cara hidup yang seperti yang Bapa kehendaki kalau tidak sama cara hidupnya seperti cara hidupku. Itu bahasa lainnya. Gitu. Karena Yesus kan adalah perwakilan dari Allah Bapa. Gitu. Barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Mengenal Tuhan Yesus. Jadi itu maksudnya, deskripsi dari makna artinya kebenaran. Nah, jadi seumur hidup kita, walaupun masih muda ya, belasan tahun, puluhan tahun, 20-an, harus berjuang dari sekarang mengenal Tuhan. Karena nggak gampang, teman-teman. Kita udah dikasih sarana, media udah tersebar luas ajaran Tuhan Yesus. Di sini lagi, lewat keadaan krisis ini yang sulit ini, kita masih tetap komsel. Tuh. Udah dikasih loh kesempatan-kesempatan, udah Tuhan buka. Kesempatan ini udah Tuhan buka. Ini Tuhan buka. Masih bisa ketemu walaupun jaraknya jauh, dibuka. Nah, tinggal kitanya doang sebenarnya. Tinggal kitanya doang yang mau nggak jalan gitu. Mengambil setiap kesempatan yang dibuka Tuhan ini. Tuh. Kalau kita mengambil kesempatan yang Tuhan buka, disitulah perlahan kita mengenal Tuhan.
Untuk itu teman-teman ada beberapa catatan penting. Tuh ya. Ini syarat supaya kita bisa mengenal Tuhan. Tuh. Di sini ada 4. Terakhir ya. Yang pertama itu, seseorang harus memiliki keyakinan bahwa Alkitab adalah merupakan sumber kebenaran. Dan tidak boleh mengklaim kisah iman seseorang sebagai standar hidup. Itu yang pertama. Syarat mengenal kebenaran yang murni. Harus yakin bahwa Alkitab yang kita ketahui sekarang itu adalah sumber kebenaran. Jadi nggak perlu lagi ditambahin, dikurangin. Maksudnya ditambahin dengan kesaksian hidup orang-orang. Gitu. Orang bersifat subjektif ya. Gitu. Sini kita belajar objektif, maksudnya semua bisa dapat. Gitu. Gak cuma pengalaman si A doang. Pengalaman si A dengan Tuhan. Dia punya mimpi atau pewahyuan gitu bahwa dia nanti akan diajak Tuhan jalan-jalan touring ke surga neraka. Ya ada yang begitu, ya. Terus dapat mujizat lagi. Terus dapat penglihatan, nubuat gitu. Katanya dia dalam kisahnya pernah semeja minum wedang jahe dengan Tuhan. Minum kopi. Apa yang paling terbaru? Yang di Samosir. Samosir, kenapa? Dia kayak dapat mimpi. Dapat mimpi? Obat corona. Oh, mimpi obat corona. Iya. Kata Sarda Dari nih. tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan. Inang-inang dapat mimpi. Inang itu dapat mimpi, dapat obat corona. Iya. Harus pakai ini racikan ramuan gitu. Iya. Ya, itu bicara soal mimpi ya. Bicara juga soal pengalamannya dengan Tuhan. Itu. Nah, jadi kalau kita mau mengenal kebenaran firman yang murni, kita harus percaya aja Alkitab doang. Alkitab aja sumber kebenaran. Nggak boleh mengklaim kesaksian orang sebagai standar hidup kita. Jadi kalau kita nggak bisa merasakan pengalaman orang lain itu, jadi kita jadi nggak berharga begitu. Kita nggak jadi seorang Kristen yang benar. Nggak juga. Gitu. Karena kebenaran firman itu objektif. Semua bisa dapat pengalaman yang sama. Gitu. Tuhan berbicara. Kayak gitu maksudnya ya. Nggak boleh mengklaim kesaksian pribadi seseorang sebagai landasan iman. Nah yang kedua, syarat kita supaya kita mengenal kebenaran firman ya, kita harus merasa haus dan lapar akan kebenaran. Nah, coba buka dulu deh, biar ada ayatnya ya. Matius 5 ayat 6. Coba tolong dibuka, siapa? Noel bisa? Share screen. Matius 5 ayat 6. Tuh, usir-usirin. Maaf, ada anak-anak. Anak bocah. Oh, deh. Tadi minta usir-usirin. Coba, mana ayatnya? Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Haus dan lapar. Minta tolong dong, Adi, tolong baca dong, Adi. Matius 5 ayat 6 ya, dengan suara yang lantang ya. Maaf, sedang di mobil. Lagi di mobil. Kenapa, sorry? Kresek-kresek. Ya, Oh, lagi Mobil. di luar. Oh, ya nggak apa-apa deh. Oke deh. Maaf ya dia. Tetap fokus ya. Oh iya. Ini pakai HP soalnya. Posisi layar Adi di belakang. Titik keempat. Bil aja, Bil. Tolong baca deh. Matius 5 ayat 6. Oke, Bang.
Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, oke, thank you Bill. Haus dan lapar supaya dipuaskan oleh Allah. Perumpamaan ini ya sebenarnya haus dan lapar kan berkaitan dengan makanan minuman ya. Makanan minuman. Itu kan sebuah zat yang mendukung yang menjadikan kekuatan kepada kita, itu kan kebutuhan ya. Jadi tanpa makan dan minum kita jadi nggak hidup gitu. Nah, hal itu dianalogikan kepada kebenaran. Berbahagialah orang yang haus dan lapar gitu. Karena kebenaran firman itu menjadi hal yang utama. Sama seperti kita mengutamakan makan dan minum. Malah lebih jauh ya, lebih utama kebenaran firman gitu. Lebih utama kebenaran firman karena menyangkut keselamatan kekal. Kalau keselamatan perut ya itu makanan, harus makan. Keselamatan perut. Jadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, ia selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk menggali kebenaran firman. Haus dan lapar. Dia selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Dia selalu mengkondisikan di mana dia harus mengasup kebenaran firman. Saat ada kesempatan kosong, jam kosong, gitu. Pada saat ada komsel, di list komsel, ada komsel apa nih, gitu. Boleh teman-teman ikut komsel lain, gitu. Kalau ada kesempatan ikut, ya ikut aja, nggak apa-apa, gitu. Di sini saya nggak ngelarang sih teman-teman untuk ikut komsel lain, nggak apa-apa. Cuman yang ngelarang ya kalau di komsel lain datang, di sini nggak datang. Karena teman-teman kan udah didata di Oxford. Jadi begitu. Nggak apa-apa kalau ada teman-teman waktu kosong, pergunakan kesempatan yang ada. Itu maksudnya. Gitu. Kalau lagi tidak ada tanggung jawab yang dikerjain, cari kesempatan yang ada. Gitu. Sehari mesti ada pemahaman firman yang baru. Gitu. Menggunakan kesempatan yang ada. Guna menemukan kebenaran. Yang ketiga, catatan penting supaya kita bisa mengenal Tuhan. Kita harus bersedia meninggalkan percintaan dunia. Gitu. Coba aja bisa buka Alkitab enggak? Lukas 16 ayat 11. Yang ketiga tadi kesediaan untuk meninggalkan percintaan dunia. Coba baca dari situ. Coba baca dari situ. Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal ngomong yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Oh iya. Oke. Jika kamu setia terhadap hal harta yang kecil, maka kamu apa? Jika kamu setia terhadap hal kecil, tidak setia dalam hal-hal kecil, hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, harta yang sesungguhnya itu kebenaran. Supaya teman-teman tahu, harta yang sesungguhnya itu kebenaran. Gitu. Kalau kita, kalau kita nggak setia dalam mamon yang tidak jujur, itu bicara uang sih sebenarnya. Atau bisa bicara juga soal kesempatan. Kalau kita nggak setia dalam kesempatan-kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun, maksudnya setia nggak kita bisa bertanggung jawab mengambil kesempatan itu. Dalam pembahasan ini ya. Tuh. Kalau kita nggak setia mengambil kesempatan-kesempatan yang ada, maka kita nggak bakal bisa dipercayai Tuhan kebenaran-kebenaran. Dalam bahasa sehari-harinya kita nggak dibolehin kenal Tuhan sama Tuhan sendiri.
Ngeri loh itu. Kita mau deket sama Tuhan. Kita mau deket sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan nyatakan langsung ke kita, nggak boleh. Nggak boleh. Kamu nggak boleh mengenal saya. Nah itu gimana tuh? Sama Bapak sendiri. Makanya kita harus menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Selagi ada. Kalau nggak ada, nggak bisa kita mengenal Tuhan. Harta yang sesungguhnya adalah kebenaran. Itu. Setialah sama kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih. Seperti uang juga. Jadi teman-teman pada saat diperhadapkan dengan keadaan dunia sekarang ini, itu yang serba materi semua gitu. Kita nggak boleh materialistis. Gitu, nggak boleh cinta uang gitu. Akar dari segala kejahatan ya, itu cinta uang. Uang kan musuh. Uang bisa menyangkut kesenangan dunia. Pokoknya orang yang materialistis tidak akan dapat mengerti kebenaran firman. Ya, nggak bakal bisa. Orang yang masih mengingini hal selain Tuhan, mengenal kebenaran. Jadi yang tadi tuh, kalimat yang tadi, semakin kita kosong maksudnya semakin kita nggak punya apa-apa, gitu. Nggak menganggap segala hal itu berharga, bernilai tinggi. Gitu. Semakin kita kosong, maka Tuhan bakal mempercayakan kita kebenaran. Cuman 2 pilihannya. Makanya teman-teman berani barter atau enggak. Itu yang tadi. Jadi orang yang masih mengingini hal apapun yang menjadikan hal-hal itu sebagai tujuan hidupnya, nggak akan pernah bisa dipercaya Tuhan untuk mengerti kebenaran. Atau nggak dipercaya Tuhan untuk mengenal pribadinya. Barter ya teman-teman ya. Sama yang terakhir nih, keempat. Catatan penting. Supaya kita bisa mengenal kebenaran firman, kita harus bersedia meninggalkan yang namanya dosa. Harus kita tinggalkan. Hati kita harus benar-benar berkeadaan bersih. Gitu. Karena penghambat kita untuk bertumbuh kan itu keadaan hati yang masih kotor. Bayangkan ya warna putih ya. Mesti benar-benar putih. Gitu. Kak, kalau krim boleh nggak Kak? Saya suka krim. Apalagi krim vanila. Ya perlahan gitu. Karena nggak bisa instan ya membersihkan hati gitu. Maksudnya apa sih hati yang bersih? Hati yang bersih, hati yang tidak dicemari oleh hal lain. Gitu. Bayangkan warna putih, nggak ada spot hitam. Gitu. Spot hitam maksudnya apa itu? Perasaan-perasaan yang nggak sesuai dengan yang maunya Tuhan. Ya banyak perasaan negatif. Perasaan kecewa, sedih, marah. Perasaan tidak layak. Perasaan nggak bisa mengampuni. Wah, lebih dalam lagi tuh. Mungkin sesekali teman-teman, ini saya saranin sih, untuk teman-teman ambil waktu pribadi ya. Nggak apa-apa teman-teman pergi kemana gitu, seorang diri. Situ banyak teman-teman renungin deh, permenungan. Supaya itu kan, keadaannya itu kan membuat kita tenang ya. Makin hati kita dibersihkan, merenungkan Tuhan gitu. Lewat saat teduh boleh, di kamar sendiri lebih bagus gitu. Pun kalau kondisi nggak memungkinkan, ya saya saranin teman-teman nggak apa-apa, sesekali nyendiri ke tempat-tempat ya. Terus refleksi deh, bongkar semua yang ada dalam hati teman-teman. Paham ya maksudnya ya, tentang tadi tuh, bongkar. Jadi, kalau boleh kasih penggambaran, perasaan teman-teman atau hati teman-teman yang kotor ini, bongkar, beberin gitu. Kan kelihatan spot-spot hitamnya. Ada yang perasaan gak suka sama dia, ada yang perasaan, maaf teman-teman. Ada ini. Ya, pembersihan hati namanya. Karena orang yang bersih hatinya itu pasti akan melihat Tuhan.
atau mengerti kehendak Tuhan. Itu apa Matius 5 ayat 8 ya. Coba tolong buka dong. Ini di screen aja. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 coba deh. Tadi ada pengamen. Well Desu siapa Well? Itu Jepang gitu ya? Watashi wa well desu. Dozo yoroshiku. Ya. Oke, itu ayatnya ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuh. Ayat 8 deh. Oh, itu ayat 7 ya. Oh, Timotius. Matius 5 ayat 8. Next. Sorry ya, Matius 5 ayat 8. Tadi chat ya? Oh ini? Nah, udah oke. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, oke. Dah. Oke, thank you, Well. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Gitu. Melihat Allah itu bisa diartikan mengetahui kehendak Allah. Gitu. Orang yang suci hatinya. Jadi benar-benar punya keadaan yang bersih, bebas dari spot-spot hitam ya. Dosa itu maksudnya. Jadi teman-teman, supaya makin cepat nih teman-teman bertumbuhnya, ambillah waktu, sediain waktu teman-teman untuk menyendiri, refleksi diri, ya, bongkar semua kegelisahan dalam hati, tulis kalau perlu, jadi media kan, jadi medianya, perantaranya, tulis apa yang kira-kira sedang mengalami perasaan gak enak, tulis kendalanya apa gitu, bawa kepada Tuhan, gitu. Karena hal ini itu juga yang saya lakukan supaya bisa semakin lepas gitu dalam mengenal Tuhan, dalam pelayanan. Gitu. Karena tanpa kesucian, sebenarnya seseorang itu tidak akan dilayakkan untuk menerima kebenaran. Gitu. Makanya syarat utamanya juga salah satunya mesti bersih hatinya, mesti suci. Tanpa kesucian, itu ya. Kesucian Kak masih jauh Kak, gitu. Masih muda, masih mau senang-senang. Ya justru masih muda teman-teman, paksa diri. Karena realita yang terjadi sebenarnya kemarin itu juga disinggung ya. Kesucian hidup itu butuh waktu yang sangat panjang. Makanya perlu dibiasakan dari sekarang. Baik yang udah lama kenal kebenaran, baik yang baru mengenal kebenaran, gitu. Sama-sama berjuang. Kemarin siapa yang ikut doa pagi, pasti ada tahu pernyataan ini. Kak, ada yang tanya tuh. Jadi misalkan dia anak yang baru memang, anak komsel baru. Kak, bagaimana untuk mendengar suara Tuhan? Padahal saya masih baru kenal kebenaran, gitu, belum lama. Nah, terus pembicaranya ini jawab, ini barusan tadi. Terus si pembicara ini jawab, bukan bicara soal lamanya seorang kenal kebenaran dari tahun kapan pun. Tapi masalahnya itu di saat dia baru pun juga dia serius belajar firman gitu. Sungguh-sungguh dia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengenal firman gitu. Sama aja kalau ada orang yang udah lama gitu, udah kenal kebenaran gitu.
mau selama apapun. Tapi kalau pemahamannya masih itu aja, ya sama aja. Pasti kebalep sama orang yang baru, yang udah bertumbuh kenal kebenaran. Hal ini sebenarnya teman-teman ya, juga berlaku ke saya juga. Gitu. Kebenaran firman itu bagaikan pedang bermata dua ya. Jadi nusuk juga ke saya. Walaupun udah 9 tahun di KGB, tapi nggak boleh saya ngerasa udah cukup gitu, udah jadi yang atasnya, enggak juga. Masih harus menggali sayanya pribadi. Karena kan waktu kemarin disinggung juga, perasaan cukup itu nggak boleh ke diri sendiri. Perasaan cukup itu bisa diberlakukan ke hal di luar kita. Tapi kalau untuk diri sendiri, jangan diberlakukan perasaan cukup. Perasaan lebih. Nah, perasaan lebih yang harus tertanam dalam diri kita. Lebih dalam hal positif ya, hal baik ya. Lebih pemahamanku nggak boleh gini-gini aja. Mesti berjuang lagi. Gitu. Milikilah perasaan cukup hanya pada hal-hal di luar kita. Tetapi milikilah perasaan berlebih. Perasaan yang selalu meminta kepada hal-hal dalam diri. Maksudnya itu tentang upgrade diri ya, pengembangan diri. Oke, sampai sini dulu. Ada yang kurang paham? Ada yang mau bertanya? Paham, Dek? Paham, Sar ya? Tadi Yehuda mau nanya ya? Oh iya, dah boleh ya. Maaf ya. Sorry. Yehud, jadikah? Halo. Oh, left. Maaf teman-teman. Positive thinking ya. Positive thinking. Mungkin dia sedang sibuk. Le, jangan ngantuk, Le. Oh, freeze. Nge-freeze apanya ya? Iya. Masuk suaranya. Hah? Masuk suaranya. Udah lihat kok. Sinyal ya? Si Yehuda nge-freeze maksudnya. Iya bang, tadi nge-freeze sebentar bang. Oh iya. Tapi udah live kayaknya bang. Oh udah. Sinyal kayaknya ya. Ya kendalanya online gini ya sinyal berarti. Masuk suaranya. Masuk suaranya. Suara Karen, abang di situ. Bang Len. Oi. Nah, Oh iya, apa Bil? Ya. Kan tadi Bang Ren bilang, kan kita sekarang ini kan era media tentang kebenaran firman Tuhan kan udah menyebar lah. Ada kebenaran firman Kenapa? Tuhan yang media penyebaran kebenaran firman Tuhan udah menyebar di mana-mana, bisa kita lihat di media sosial, di buku-buku. Tadi kan Bang Ren bilang kita dapat menilai apa yang dibicarakan orang itu tentang firman Tuhan itu benar atau enggak melalui apa tadi ya? Lupa. Melalui 3 hal itu tadi. Definisi kebenaran. ya, melalui definisi kebenaran. Bentar ya, Bang. Yo. Lupa kok, Bang. Bentar, Bang. Karena aku udah nulis tadi. diulang nih yang tadi ya tentang kebenaran itu ya, maksudnya kebenaran. Ini juga bisa dijadiin patokan kita untuk mengetahui ajaran-ajaran di luar kita. Benar atau enggak. Pokoknya kalau pertama, itu standarnya segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau di luar sana yang ngajarin bukan seperti yang Tuhan Yesus ajar, itu bisa dikatakan sih sesat. Tapi patokannya Tuhan Yesus ya. Bang, Gitu. tapi kan kadang-kadang
si pembicara ini kan kita menilai dia nggak tepat di sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tapi dia Iya. merasa dia tepat, dia merasa dirinya betul dengan ajaran Tuhan. Kadang-kadang kan konfliknya di situ Bang, makanya banyak yang bertengkar tentang hal itu. Oh iya. Sulit, maksudnya kalau melihat hal kayak gitu kan, si A ini Iya. merasa benar, tapi kita menilai, oh ini udah lari nih dari ajaran kebenaran ini nggak sesuai lagi. Tapi dia dengan berani, maksudnya kayak gak ada yang salah loh, maksudnya dia ngasih tahu ke jemaatnya. Jadi Iya. Heeh. mungkin itu sih Bang mau ditanya tadi. Oh. Karena kita menanggapi hal itu. Oh, bagaimana menanggapi hal itu? Bentar ya, Bill. Ini sih udah. Ya nggak apa-apa ya udah. Nggak apa-apa. Masih join ya. Tadi chat kan ya. Ya oke, kembali lagi. Ya kalau misalnya kita nanggepin, yang penting kita punya dasar yang kuat, Bill. Asalkan kita punya dasar yang kuat. Yang nggak peduli juga sih pembicara di luar sana ngerasa dirinya yang paling benar atau enggak. Asalkan kita punya filter. Ya kita ambil aja lah yang baik-baiknya gitu. Dari yang si dia itu. Walaupun juga kita dalam keadaan dikondisikan harus mendengar pembicara yang merasa kayak gitu. Setidaknya kalau kita di sini, termasuk Bill juga ada di sini, kita udah punya filter kebenaran gitu. Jadi ya kita pandang aja menurut sudut pandang kita loh. Karena ini kan kita menyamakan sudut pandang. Pokoknya segala hal yang dipandang dari sudut pandang kebenaran itu benar bagi kita. Asalkan kita punya kacamata memandang segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran. Nah, di sini sikap kita, ini juga pertanyaannya sering sih, Bill. Pertanyaan sering dan pribadi juga. Saat kita diperhadapkan dengan pertemuan ibadah yang orangnya kayak begitu-gitu, yang beda maksudnya yang beda dengan apa yang kita pahami. Tuh. Langkah pertama kita ngapain? Kita nggak boleh cuekin. Kita perhatiin aja pembicaranya. Perhatiin. Kalau dulu karena ini sebelum mengenal kebenaran, baca-baca Alkitab. Pokoknya nggak ngeliat dia, nggak dengerin dia, baca aja Alkitab. Yang penting kegiatannya benar. Ternyata itu salah juga. Gitu. Perhatikan aja dia gitu. Apa yang bisa dipelajari dari orang itu ya, kita pelajarin. Walaupun dia ngajarin kekristenan yang mengandalkan berkat jasmani, yang kayak gitu-gitu, kebaikan Tuhan, dan lain-lain. Tapi sikap kita sebagai orang yang tahu kebenaran, kita tetap menghargainya. Menghargai si pembicara. Tuh. Pertama, tetap perhatikan ya. Yang kedua, kita mesti ketemulah butir-butir kebenaran yang bisa buat kita gitu. Kalau ada yang benar dari dia, dapet nih. Ada statement-statement yang mengerucut ke pembahasan kebenaran. Benar juga ya apa kata dia ya. Oh, catat gitu. Di rumah kita bedah lagi nih. Gitu. Kita buat sesuai versi yang kebenaran bagaimana gitu. Kalau bisa ketiga, kalau bisa kasih pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas. Ya biar teman-teman yang di situ jemaat makin tahu juga kan, supaya semakin jelas gitu. Jadi sikap yang benar kita bukannya cuekin, tapi tetap kita perhatikan. Setidaknya ya minimal banget kita menghargai orang itulah. Kita juga belajar dari dia. Setidaknya paling minim banget ya, cuman jangan pandang gitu ya. Ya kita belajar cara dia menyampaikan gitu. Jadi setidaknya adalah yang didapat. Jangan kita tolak mentah-mentah. Tapi belajar saring. Mana nih yang bisa didapat nih? Gak semuanya kita dapat, tapi beberapa aja saring. Walaupun yang didapat itu butir-butir kebenaran tadi, yang pertama. Yang kedua, gaya penyampaiannya. Nah, kemampuan public speaking juga. Ya kita ambil, kita tiru caranya bagaimana. Kalau bisa kita tiru, kita pelajarin. Gitu, kita terapin gitu. Terus saat teman-teman dipercayain bawa kebenaran firman, bawa sharing.
Jadi jangan cuekin yang kayak begitu-gitu. Mereka sih tetap aja punya pemahaman gitu, merasa gitu. Soalnya kita punya dasar yang kuat, yang kokoh. Bahwa kebenaran yang sebenarnya itu cuma 3. Jadi segala hal yang diajarkan Tuhan Yesus, ajaran yang mengubah gaya hidup kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sama yang ketiga nih, ajaran itu mengarahkan kita kepada keselamatan yang dari Tuhan Yesus atau enggak. Gitu. Dengan adanya pemahaman dia, kita bisa kembali nggak ke rancangan semula Allah? Cara berpikirnya maksudnya gitu. Begitu kriterianya. Ya gitu, Bill. Oke, Bang. Ya, semangat, Bill. Kapan-kapan kita ketemu ya, Bill ya. Aduh, pengen banget ketemu Bill. Siap, Bang. Bisa, Beneran Bang. deh. Kalau bisa, kita se-Oxford nyusul. Ke Medan. Lek Danau Toba, Lek. Kesini, Le. Tunggu, Le. Iya, pengen banget sih. Ketemu Bill kan, Bill termasuk bagian juga. Gitu. Bil kalau udah jadi bos, bayar. Wah. Siap kata Bill ya. Lek, kasih aman ya, Lek. Belum ngaduk ya, Lek. Udah kena, apa, Le? Nggak dengar, Le? Belum ngaduk ya, Lek. Belum ngantuk. Belum ngantuk, belum. Yang kemarin, Bang, pernah waktu matikan kamera, tertidur, Bang. Beuh. Mantap jiwa itu. Pas lagi kemarin kegiatan, lagi tidur masih nyalain kamera. Nggak keluar ya kan, Bang? Apa? Yang itu yang nggak keluar itu, yang kapan itu yang 2 malam atau apa? 2 malam kayaknya, Bang. Itu memang bentar aja, Bang. Geletak bentar biar badan rileks kan. Iya. Tiba-tiba udah pagi waktu bangun. Jadi kegiatan waktu Bill ikut itu bukan 2 malam, tapi 2 tidur ya. Iya, Bang. Nggak. Jadi sekalian 2 tidur. Oke lah. Kalau kita nggak ke sono, mungkin Bill yang ke sini. Kalau liburan, kalau cuti ya. Siap, Bang. Siap. Wis. Ya, oke. Yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya? Oh, Adi sudah kembali, Adi. Hai. Iya, Tadi habis dari mana, Adi? dari rumah ke rumah. Oh, ya, oke. Yehud, bagaimana Yehud? Yehud kondusif nggak sekarang? Aduh, ini baru lihat chatnya nih. Sore kata tadi soalnya situasi rumah lagi gak kondusif. Abang aku sama bapak aku ribut. Aduh, jadinya aku perlahan fokusnya jadi hilang. Aduh. Ya udah, untuk rekamannya segera di-upload ya, supaya udah bisa denger rekamannya. Kasian nih udah. Yehud nggak apa-apa Yehud ya, dengar rekamannya ya. Iya, Kak. Untuk saat ini Ya. aku lama mau live dulu, Kak. Karena suasana hatiku lagi nggak beres, bener. Oh ya nggak apa-apa ya. Mungkin besok kalau udah agak keredaan ya, jadi bisa tonton. Udah live. Oke, stay positif teman-teman. Ya udah. Yuk, ada yang mau bertanya? Jan, Noel? Yang lain? Paham ya? Raffles kemana? Nggak ada Raffles ya? Nyanyi ini deh, tolong puter. Yang lagu, oh aman, ya aman. Lagu ini, Stefani, segala sesuatu ada masanya.
Segala sesuatu ada masanya. Nanti Bill tolong doa tutup ya Bill ya. Oh ya. Ya tolong putar itu dong. Jan atau Well. Tuhan jadikan ku mengenal kebenaran-Mu. Agar di mata-Mu hidupku kenan selalu. Enak juga ya. Di sini enak juga. Cuman ribut sih. Judulnya apa ya? Segala sesuatu ada masanya, judulnya apa? Kalau cari itu, segala sesuatu ada masanya. Kayaknya itu judulnya. Masihkah YouTube-nya? Ada hari, menyongsong fajar pagi di kehidupan bumi ini. Kalau di Spotify sih ada lagu itu. Coba. Si Sarda lagi kencing. Kencing ya, Sar? Sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, dan ada waktu untuk meninggal. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu menutup mata. Ada waktu untuk tangan memeluk. Ada waktu melepaskan semua dari genggaman. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagai jalan berkabut yang segalanya tiada pasti. Masihkah ada hari menyongsong fajar pagi di kehidupan bumi ini? Tuhan, jadikan ku mengenal kebenaran-Mu, agar di mata-Mu hidupku berkenan selalu. Andai hari esok takkan datang lagi, Kau bawaku ke rumah abadi. Masihkah ada hari menyongsong fajar pagi di kehidupan bumi ini? Tuhan, jadikan ku mengenal
agar di matamu hidupku berkenan selalu. Andai hari esok takkan datang lagi, kau bawaku ke rumah abadi. Tuhan, jadikan ku mengenal kebenaran-Mu, agar di matamu hidupku berkenan selalu. Andai hari esok takkan datang lagi, kau bawaku ke rumah abadi. Andai hari esok takkan datang lagi, kau bawaku ke rumah abadi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di surga,